Oke, selamat pagi Ibu Sri. Ya, selamat pagi Bu Sera. Eh, Kira-kira hari ini apa tujuan pertemuan kita? Oh iya Bu, saya ingin mengajak Ibu wawancara mau seperti keluh kesah. Ada siswa saya yang sering terlambat dia Bu. Kami masukkan 7.15. Iya. Tapi terkadang dia 7.45 baru datang Bu. Kayak mana ya itu? Maunya saya ada perubahan untuk dia supaya dia datang tepat waktu 7.15. Tapi kayaknya siswa tersebut agak payah dan susah diatur. Saya mau menanya sama Ibu dia mana solusi atau apa Ibu bisa memberikan masukan bagi saya supaya untuk mengaplikasikannya dengan baik Bu. Iya. Jadi anak-anak ini terlambat ya, tapi belum tahu apa yang menjadi masalah ya Bu. Jadi apa yang menjadi tujuan akhir yang ingin Ibu capai dalam kasus ini? Tujuan akhirnya apa? Anak itu ada perubahan Bu. Yang dia dulu datang 7.45, ini dia maunya kalau setelah ada solusi ini dia datang tepat waktu 7.15. Sudah datang. Supaya nggak ketinggalan dia. Tinggal pelajaran. Pelajaran. Betul karena kalau itu sudah mungkin terlambat 30 menit ya Iya, Bu. Bu. Itu sudah 1 jam pelajaran. Jadi dengan adanya pertemuan ini apa ukuran keberhasilannya dengan adanya pertemuan ini? Kalau menurut saya, kalau saya jumpa sama Ibu, saya dapat solusi bagaimana siswa tersebut datangnya tidak terlambat. Kemudian bagaimana solusi, ada nggak permasalahan dari permasalahan murid tersebut, saya dapat bagaimana akibatnya kalau si siswa itu kalau kita arahkan supaya dia tepat waktu, tidak terlambat, kemudian pembelajarannya itu dia ikut aktif. Ikut belajar aktif seperti temannya yang lainnya. Kemudian Bu, dengan adanya masalah anak ini, kesempatan apa yang Ibu miliki untuk melakukan perubahan ini? Itu yang pertama Bu. Saya ada pendekatan sama siswa tersebut. Iya. Saya panggillah dia, berdua kami cerita di ruangan, kenapa ya nak kamu datang terlambat. Kemudian kedua, ya kemungkinan saya akan datang ke rumahnya untuk berjumpa sama orang tuanya. Kok bisa anak tersebut datang terlambat? Karena kan masa orang tuanya biarpun kesibukannya yang banyak, atau katanya Bu, si anak ini orang tuanya jualan. Nah, jadi si anak ini ditinggalkan di rumah sendiri. Saya mau nanya sama orang tuanya, mau berkunjung ke rumahnya, apakah orang tuanya tahu si anak ini datang terlambat? Baik sekali, sepertinya yang akan Ibu lakukan ya Bu. Jadi Bu, dari skala nilai 1 sampai 10, berapa penilaian yang menurut Ibu untuk mencapai tujuan tadi? Berapa penilaian, skala penilaian yang Ibu kalau Ibu berhasil? Kira-kira Bu, saya berharap 8. Karena saya berharap sekali ada perubahan sama si anak tersebut. Karena Bu kasihan juga, karena orang tidak mampu, karena pun orang tuanya susah. Jadi saya akan melakukan pendekatan apapun supaya anak itu ada perubahan, supaya dia rajin datang ke sekolah tepat waktu. Dan itu pun saya lihat Bu, dia malas, sering tidur-tiduran. Makanya saya pun heran. Jadi saya maulah mencari solusi, kalau bisa ada perubahan si anak itu datangnya tepat waktu. Itu aja dulu yang pertama. Yang pertama yang mau ibu dapat. Jadi kalau ada pun dia tidak datangnya tepat waktu, itu merupakan satu perubahan ya Bu? Iya, betul Bu. Jadi dalam untuk merencanakan rencana Ibu ini ada apa hambatannya? Hambatan yang Ibu hadapin ini? Kalau menurut saya Bu ya, itu biasanya orang tua. Pernah itu tahun semalam tuh saya pernah datang ke rumah orang tuanya. Yang kejadian sama seperti itu. Saya didatangi, saya tokoklah pintu ya kan. Itu kejadiannya orang tuanya marah-marah. Katanya, itu nggak urusan ibu. Kenapa ibu ikut campur? Itu kan anak saya. Jadi saya agak-agak down sama orang tua. Itu dia Bu. Kemudian yang kedua, biasanya seperti ada orang tua yang memang nggak open. Jadi harus ada kita orang tua lah salah satunya Ibu. Karena kan kunci kesuksesan itu atau harus ada dukungan orang tua. Ya, benar. Tapi sempat ada orang tua yang marah-marah ya. Iya. Dia merasa kenapa ibu ikut campur? Padahal itu menjadi tugas kita. Kerjasamanya nggak ada. Dia mengurus satu belum bisa ya. Kita disuruh mengurus yang lebih dari berapa orang anak.
Jadi kalau menurut Ibu, apa solusi untuk hambatan Ibu tadi? Solusinya kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Pertama itu saya mengajukan dulu sama Kepsek, cerita dulu sama Kepsek, bagaimana solusi dari Kepsek. Setelah dapat ajuan dari Kepsek, udah dapat mandat, baru saya berjumpa dengan orang tuanya. Karena kan kita juga ada kerjasama juga dari intern dari sekolah dengan orang tua. Jadi berkolaborasi lah dengan orang, dengan kepala sekolah ya, supaya ada penguatan mungkin gitu ya Bu ya. Jadi Bu, rencana Ibu untuk mencapai tujuan tadi apa? Rencananya tadi? Yang pertama, ini kan mungkin Bu karena Lebaran, kemungkinan habis Lebaran lah saya untuk obrolan sama kepala sekolah saya sudah ada mandat. Tetapi untuk kena berhenti di Lebaran, habis Lebaran saya akan berusaha datang ke rumahnya, kemudian menanyakan sama orang tuanya ada kesalahan apa. Jadi biar ada solusi dari orang tua. Kemudian tadi ukuran keberhasilannya, kalau misalnya tadi Ibu setelah datang, ukuran keberhasilannya apa Bu untuk kasus ini? Saya berharap siswa tersebut datang tepat waktu. Dengan datangnya tepat waktu, dia ikut aktif belajar. Karena kan Bu, di sekolah kami itu biasanya kan ada kolaborasi untuk senam. Jadi kalau ditanya anak tersebut datang itu jam 5, dia tidak pernah mengikuti senam. Kemudian tidak ada tahu dia mengenai cerita literasi. Kalau memang nanti dia pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu, jadinya bangsa tidak open dia. Sementara saya ingin dia datang tepat waktu dulu, supaya ada perubahan, dia ingin tahu tentang kejadian atau kegiatan sebelum pembelajaran. Jadi di sekolah kita ini berarti ya mengikuti kegiatan literasi, senam. Jadi selama ini dia tidak pernah mengikuti, jadi nggak tahu bagaimana itu kegiatannya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu untuk rencana ini? Komitmennya? Komitmen saya itu adalah saya memang harus dan harus memang kuat supaya anak saya itu dia ada perubahan. Jadi ada yang saya jalani. Kalau misalnya ada tantangan pertama tidak berhasil, masuklah tantangan kedua, saya wacanakan. Kemudian tantangan ketiga, kalau misalnya tiga-tiga tidak berhasil, berarti saya tarik diri. Jadi saya tarik diri bahwa saya tidak melaksanakan dengan baik kewajiban saya, kerjaan saya. Sangat mulia ya Bu. Itulah tugas kita sebagai mulia. Jadi ya hal-hal yang seperti ini menjadi tanggung jawab kita ya Bu. Jangan kita biarkan anak-anak itu terus terlena, tidak mau sekolah, malas datang terlambat, kita biarkan tidak ada perubahan ya Bu. Kemudian siapa saja yang membantu Ibu dalam untuk menjalankan rencana aksi Ibu ini? Yang pertama Bu, di kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kawan-kawan, karena kan saya akan menanyakan ke guru sebelumnya. Jadi nanti ada masukan dari guru sebelumnya, dan kemudian baru sama orang tua saya. Jadi saling berkolaborasi. Harus ada seperti itu ya Bu. Oke Bu, terima kasih atas waktu coachingnya. Saya harap masalah ini dapat teratasi, dan saya ingin nanti setelah Ibu jalankan rencana aksi Ibu, kita ada pertemuan lagi untuk refleksinya ya Bu. Iya. Oke, terima kasih waktunya Ibu Sri. Terima kasih lagi Ibu Sera atas keluh kesah saya. Semoga ada konfirmasi solusi dari masalah saya Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.